Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam sebelumnya videonya baru dibuat. Jadi kemarin kita ngebahas tentang dimensi 3 dari buku yang setelah kalian lihat di PDF kemarin gitu ya. Di situ kita bisa lihat bahwa briefnya kayak gitu, atau secara umumnya yang kita bakal pelajari adalah tentang dimensi 3 itu. Ya dimensi 3 yang kita tahu loh, yang kita tahu dari SD, yang kita tahu dari SMP, selalu diulang kayak gitu. Bahkan kalau misalnya kalian lihat buku SD sekarang gitu ya, anak kelas 2 SD itu udah belajar dimensi 3 kayak gitu. Jadi kita nih sebenarnya lagi ngulas aja, lagi ngulang dengan mungkin soal-soalnya yang lebih bervariasi gitu ya. Nah, sekilas apa yang bakal kita belajar di dimensi 3 itu adalah yang pertama, yang namanya bangun ruang. Bangun ruang tuh sama kayak kita ketahui dulu gitu ya, ada prisma, ada limas, ada tabung, ada kerucut. Atau si prisma ini bisa kita jabarkan menjadi ada kubus, ada balok, ada prisma segitiga, ada prisma segi banyak kayak gitu. Nah, terus ada juga tabung, ada juga kerucut. Terus kita juga bakal ngebahas tentang di sini kedudukan. Nah, kedudukan ini tuh namanya kedudukan gitu ya, tempat gitu. Di mana sih gitu. Di sini kedudukan yang bakal kita lihat adalah garis pada bidang gitu ya. Jadi di bidang nih, suatu bidang gitu ya, ada garis. Jadi garisnya dalam bidangnya kayak gitu. Terus ada garis sejajar bidang. Garisnya sejajar nih sama bidang. Misalnya ini bidang. Nah, garisnya misalnya di sini gitu. Sejajar kan? Sejajar gitu. Terus ada garis tegak lurus bidang. Garisnya tegak lurus bidang, namanya ada bidang gitu ya. Terus si garisnya ini tegak lurus, namanya tegak lurus gitu ya. Maka dia itu sudutnya adalah 90 derajat. Tuh, jadi sudut si garis terhadap bidangnya itu adalah 90 derajat. Next, ada yang terus kita setelah ngebahas tentang kedudukan, kita bakal ngebahas tentang jarak. Jarak itu di sini dibagi ada 6 nih. Yang pertama kita lihat dari segi titik gitu ya. Misalkan di dimensi 3 nih, dimensi 3 gitu kan, misalkan saya gambar, ceritanya saya gambar kubus gitu ya, ceritanya ini kubus nih. Terus di kubus ini kan kita tahu ya, kalau misalnya dia punya titik sudut, dia punya titik kayak gitu, dia punya garis, dan dia punya bidang. Ini kan bidangnya ya, misalkan ini bidang paling pojoknya nih, dia juga punya bidang. Di sini jaraknya itu dibagi-bagi, ada jarak titik, jarak garis, jarak bidang kayak gitu. Kita lihat pertama dari 2 titik, namanya jarak 2 titik, dan antara titik dengan titik kayak gitu ya. Nah, berapa nih jaraknya kayak gitu, itu yang dicari. Terus jarak titik ke garis, jarak titik ada, misalkan ada titik A gitu ya, kita pengen tahu jarak si titik ini ke garis ini tuh berapa sih kayak gitu ya. Ternyata yang diambil kan adalah ini gitu ya. Terus ada yang namanya ya, jadi tadi titik, misalkan titik A sama ini misalkan garis, ini garis G misalkan ya, maka jarak titik A ke garis G itu adalah, kita cari yang tegak lurusnya, cari titik ambil garis lurus dari si titik A ke garis si G, ini tuh harus tegak lurus nih, harus 90 derajat. Maka jarak si titik A ke garis G itu adalah ini ya, karena 90 derajatnya. Next, sekarang adalah titik ke bidang. Ada titik gitu ya, misalnya si titik A ini berapa sih jaraknya ke bidang ini gitu ya. Misalkan bidangnya ini nih, bidangnya ini kebayang ya, bidang yang di belakang ini nih berapa ya, itu kan saya hapus dulu deh ini biar nggak bingung ya. Belakang nih berapa ya jarak si titik A ini ke bidang, sama kayak ke garis tadi, tetap harus kita ambil jarak yang tegak lurus dari si titik tadi tegak lurus ke si bidang. Jadi tetap jaraknya harus 90 derajat ke si bidang tadi ya. Next, ada yang namanya jarak
dua garis bersilangan. Nah ini agak beda nih, jarak dua garis bersilangan. Misalkan dua garis bersilangan itu ada garis gitu ya, misalkan garis ini nih, garis AB, jaraknya dengan garis ini nih, garis apa nih namanya, misalkan A B C D E F C D, misalnya E F G H gitu ya. Berarti misalkan AB ke DH ya, AB ke DH. Nah dua garis ini kan nggak sama ya, maksudnya dia nggak sejajar gitu kan, dia nggak sejajar, maka disebut sebagai garis yang bersilangan. Kalau misalnya dua garis bersilangan kayak gini, maka yang diambilnya adalah ambil yang namanya titik. Di situ ada, kalian bisa lihat di poin D-nya bahwa di situ katanya ada 3 tahap tuh ya. Nah di situ maka jarak dari si dua garis itu kita bisa ambil nih, garis ini sama garis ini. Misalkan dia ini tegak lurus kan 90 derajat nih, dua garis ini 90 derajat. Atau boleh kalian juga ibaratkan gitu ya, si ini kan nih sejajar nih sama yang ini ya, kita pindahin ke sini. Oh berarti jaraknya segini nih, dekatan kan 90 derajat kan mereka berdua. Nah tuh, jadi maka jaraknya adalah segini, sama kayak GH. Atau sama juga kayak ini, proyeksinya adalah A ke D. Next, udah jarak dua garis bersilangan, sekarang jarak dua garis sejajar tuh ya. Berarti poin yang ke poin E tuh, dua garis sejajar. Ada dua garis nih, si AB nih, sejajarnya mana? Yang ini kan sejajar nih sama yang ini, sejajar gitu, bentuknya sama. Nah mereka berdua sejajar, maka jaraknya adalah nih 90 derajatnya. Terus jarak garis dan bidang, ada garis dan bidang. Dari garis, misalkan garis yang ini deh, garis AD nih sama bidang yang belakang yang tadi, AD sama bidang belakang yang tadi. Menurut kalian mana yang 90 derajat jaraknya tegak lurusnya? Ini kan tuh, atau di sini juga boleh nih, sini juga boleh, sini juga boleh. Yang penting itu adalah 90 derajat gitu, sudutnya 90 derajat tegak lurus dengan si bidangnya tuh ya. Terus yang terakhir, jarak antara dua bidang sejajar. Ada bidang nih, ini kan misalnya bidang nih, bidang AB EF, AB EF ya. Ini bidang AB EF, yang ini nih sejajarnya sama yang ini, berarti kan kita arsirnya beda deh. Ini si kanan sama si kanan nih sejajarkan. Nah berapa nih jarak antara dua bidang ini? Jaraknya berapa? Ya udah berarti ini kan 90 derajatnya, 90 derajat nih sama si bidang. Berarti EH mewakili gitu ya, jarak antara bidang kiri sama bidang sebelah kanan gitu. Berarti jarak antara dua bidang ini tuh udah ini EH gitu, jaraknya segini. Atau kita pakai simbolnya L gitu ya, length, panjangnya gitu. Nah jadi intinya sih itu doang materi yang bakal kita pelajari di dimensi 3 itu. Ada 3 pokok itu, cuman di dimensi 3 nya ada macam-macam nih, ada prisma, ada limas, ada tabung, ada kerucut gitu. Dimana prismanya dibagi lagi ada kubus, balok, prisma segitiga, dan prisma segi banyak.